Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Fa asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita masih lanjutkan dari pembahasan 20 prinsip dalam mengagungkan ilmu agama yang kita ringkas dari buku Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik. Dan kita sudah baca dari prinsip yang kedua tentang masalah ikhlasun niyati fihi. Nah, masalah mengikhlaskan niat dalam mempelajari ilmu ini, ya. Dan sudah diterangkan apa itu keikhlasan. Seorang dia membersihkan hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan juga sudah diterangkan oleh Syekh, kita sudah baca dari uraian beliau secara ringkas tentang bagaimana cara seorang itu bisa ikhlas dalam belajar, ya. Ada 4 pokok yang beliau terangkan di buku ini. Yang pertama yaitu dia niatkan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Kemudian dia hilangkan kejahilan dari orang lain. Kemudian dia niatkan juga dia hidupkan ilmu itu, ya, dengan mengajarkannya. Dan dia niatkan agar dia bisa beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Ya. Sebagian ulama yang lain menambahkan, ya, itu dia maksudkan dengannya wajah Allah ketika belajar. Nah, kemudian dia maksudkan dengannya untuk menyinari hatinya, menghiasi hatinya dengan ilmu. Dia niatkan agar bisa dekat kepada Allah pada hari kiamat, ya. Kemudian dia niatkan juga agar mengharapkan dengannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia hindari dari hal-hal yang menghalangi dari atau yang merusak niat itu, ya. Sudah diterangkan dari riya atau sum'ah. Kemudian ada kesombongan. Nah, dia tertipu akan dirinya, itu dari hal yang hendaknya dihindari. Rasa takjub. Dan juga dari hal yang diupayakan juga seorang ketika ingin dia ikhlas dalam belajar, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diberi keikhlasan, dimudahkan untuk dia ikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu agama. Karena ilmu ini kan ibadah. Ilmu ini adalah apa? Ibadah. Dan ibadah hanya bisa diterima ketika dia penuhi 2 syarat. Ada keikhlasan dan dia mutaba'ah, dia belajar. Ada jalannya nanti akan diterangkan, ya, di ma'kid yang lain dari metode belajar yang dicontohkan dalam agama ini. Baik. Dan juga sudah kita terangkan dari beberapa dari perkataan para ulama, ya, seputar masalah niat ini, ya. Dan merupakan perkara yang paling susah untuk diobati. Itu yang dari perkataan Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Dan para ulama mereka tidak menjamin dirinya dalam masalah niat, ya. Tapi mereka senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu itu, karena ilmu itu akan datang
akan terhasilkan ketika dia punya niat yang ikhlas. Punya niat yang ikhlas. Baik. Ini dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan di Al-Maqid yang kedua ya, yang sudah kita baca. Ya, sekarang kita masuk di Al-Maqid yang ketiga, yaitu Al-Maqidul Tsalits, prinsip yang ketiga atau ikatan yang ketiga, dan yaitu tentang masalah jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan tekad jiwa di atasnya. Ya. Himmah itu kan artinya ada keinginan, cita-cita begitu ya, kalau bahasa lainnya. Tekad, cita-cita yang sangat tinggi. Nah, dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Ya. Dan hal ini diterangkan dalam hadis nanti akan beliau bawakan ya. Seorang akan mendapatkan himmah, bisa mengumpulkan himmahnya, cita-citanya dalam belajar itu dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Ketika dia kumpulkan 3 perkara ini, maka dia akan bisa mendapatkan dari ilmu itu. Ya. Dia akan bisa mengumpulkan cita-cita atau tekad kejiwaan dalam mempelajari ilmu agama. Yang pertama, harus ada semangat. Harus ada semangat, kata beliau, al-khirsu ala ma yanfa'u. Ya, ada semangat pada apa yang bermanfaat. Kemudian yang kedua ada al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Ada memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla dalam menghasilkan ilmu itu. Ya. Ya, ada semangat. Kemudian ada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, kata Syekh, yaitu adamul ajzi an bulughil bugyati minhu. Yaitu dia tidak merasa lemah dalam menggapai dari cita-cita darinya, apa yang dia cari itu. Ya. Jadi ini 3 prinsip yang atau 3 pokok ya, yang diterangkan di sini agar seorang itu punya himmah yang tinggi, punya cita-cita, dan yang tinggi dalam ilmu. Dia punya semangat, kemudian dia mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Yang ketiga tadi, dia jangan merasa lemah. Ya, jangan merasa lemah. Ini diterangkan dalam hadis dari riwayat ya Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Nah, bisa dibaca wala ta'jiz. Kata Nabi, "Ikhris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah kamu pada apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan kau merasa apa? Lemah. Ini 3 perkara ya, Nabi terangkan langsung dalam masalah ini. Jadi semua hal yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini, dari kebaikan, ya itu kan, itu kembalinya pada 3 perkara ini. Ya, mau apa saja, kalau itu dari kebaikan, dia harus punya semangat. Ya. Yang kedua, dia mohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, dia jangan merasa apa? Lemah. Ya, coba lihat semua ibadah seperti itu ya, masuk padanya mempelajari ilmu agama. Ya, itu dia ada dasar 3 perkara ini dalam ibadahnya. Semangat dalam belajar, dia mohon pertolongan kepada Allah, ya, agar dibantu dalam belajarnya misalnya kan. Kemudian dia jangan merasa lemah
Jangan merasa apa? Lemah. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari pokok yang harusnya dijaga dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Baik. Ya, ada perkataan yang bagus dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam masalah ini ya. Kata beliau, ya, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al ilmu wal adl. Wa aslu kulli syarrin fid dunya wal akhirah al jahl wal zulm. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, asal sumber itu ya, seluruh kebaikan dunia dan akhirat itu ada pada ilmu dan keadilan. Ada pada ilmu dan apa? Keadilan. Dan sumber semua kejelekan di dunia dan di akhirat itu ada pada kejahilan dan kezaliman. Ya. Kejahilan dan apa? Dan kezaliman. Jadi kita perhatikan ya perkataan Ibnu Qayyim ini. Sangat dalam maknanya ya. Jadi sumber semua kebaikan itu di dunia di akhirat itu kembali kepada ilmu agama dan kembali kepada keadilan. Ya, seorang bisa adil itu kan kalau dia punya apa? Ilmu. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu kan namanya keadilan kan? Ya, anda mesti harus sama kan? Ya, misalnya warisan kan? Warisan bagiannya laki-laki berapa? Hah? 2 bagian dari perempuan. Apakah harus sama? Tidak sama kan? Tapi itu dikatakan adil. Dikatakan apa? Adil dalam agama. Kan begitu. Ya. Jatah belanja misalnya anak pertama yang sudah kuliah itu tidak disamakan dengan jatah belanja anak yang masih apa? SD. Ya, orang kuliah mungkin banyak keperluannya, dikasih nafkah yang lebih banyak. Yang SD mungkin sekadar dari keperluan yang dia apa? Butuhkan, kan begitu. Itu keadilan, diporsikan pada tempatnya. Ya. Dan itulah yang mengetahui perkara itu hanyalah orang-orang yang berilmu saja. Ya. Jadi kalau kesimpulannya itu sebenarnya seperti itu. Jadi asal sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu kembali kepada ilmu agama. Ya. Dan adil itu ikut tadi, keadilan ikut kepada apa? Ilmu. Nah, sebaliknya sumber semua kejelekan di dunia dan di akhirat itu lawan dari ilmu tadi, yaitu kejahilan. Kezaliman itu kan terjadi karena dia jahil. Karena dia apa? Jahil. Dia tempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu kan namanya zalim. Ya. Karena dia jahil, lahirlah apa? Kezaliman. Ya. Ini dari kaidah yang diterangkan ya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala seputar yang berkaitan dengan prinsip yang ketiga ini. Ya, seorang dia gabungkan himmahnya, tekadnya, cita-citanya di atas ilmu ini. Dia fokus ya dalam belajar. Ya bukan artinya dia belajar 24 jam misalnya, hanya ilmu yang dia urus. Ya para ulama juga dimaklumi ya. Walaupun mereka dia mengajar misalnya, mereka juga punya pekerjaan. Mereka juga punya apa? Pekerjaan. Ya, itu ada guru-guru Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kalau kita baca Sahih Al-Bukhari ya. Dan ada di antara biografi mereka itu dikatakan As-Saidalani. Ya, apa ini As-Saidalani? Apoteker. Ya, padahal ini ahli hadis. Ahli hadis tapi dia juga punya pekerjaan. Nah, menjual obat. Ya. Ada juga nama yang lain
seperti Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Ini juga dari rawi-rawi Imam Al-Bukhari. Namanya Zakwan, tapi di belakangnya ada gelarnya apa? As-Samman Az-Zayyad. Apa arti As-Samman? As-Samman ini penjual minyak. Ya. Penjual minyak. Ya, Az-Zayyad sama mirip. Penjual apa? Minyak. Jadi ada yang dia jual, ada kehidupan gitu kan? Padahal ini ahli hadis. Ahli hadis. Dipahami ya? Ya. Ada juga dari para ulama yang lain digelar dengan Al-Hadda. Ya, Al-Hadda ini tukang sepatu. Tukang sepatu, tapi ahli hadis. Tapi bukan dia tukang sepatunya ya, karena dia bertetangga dengan tukang sepatu. Akhirnya dia digelar dengan apa? Al-Hadda. Baik. Ini sebagian dari para ulama kita ya. Mereka fokus belajar, tapi di sisi lain dunia itu ada ya. Diporsikan pada porsi, jangan lupa saja. Diporsikan pada porsi apa? Jangan lupa. Ya. Dan dipahami ya? Itu kehidupan dari para ulama di masa dahulu kala. Ya. Baik. Ini kalau kita bicara masalah kehidupan mereka itu luas ya. Dari apa yang bisa diterangkan di situ. Ya, kita hanya ringkas dari pembahasan yang diterangkan oleh Syekh di sini ya. Dari Al-Maqid yang ketiga ini seputar masalah menggabungkan tekad, cita-cita atau fokusnya di atas apa? Di atas ilmu ini. Ya. Ini sebenarnya banyak kalau kita baca dari kalam-kalam para ulama ya. Ini lagi yang bagus, ada juga dari perkataan Imam Ibnul Qayyim juga rahimahullahu taala seputar masalah ini ya. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Idza tala'a najmul al-himmati fi dhalamil lailil batala." Ya. Wa radifahu qamarul azima asyraqati ardul qalbi binuri rabbiha. Ini bahasa Ibnul Qayyim itu sangat dalam sekali ya. Ya. Kata beliau, jika telah terbit ya najmul himma, bintang cita-cita yang tinggi itu ya, di kegelapan malam, di malam yang gelap gulita ya. Jadi beliau ibaratkan itu seperti itu ya. Jadi cita-cita itu diibaratkan bagaikan bintang ya, yang terbit di malam yang gelap gulita ya. Waradifahu qamarul azima, kemudian diikuti oleh bulan azima. Azima ini mirip tadi dengan tekad ya, azam yang tinggi. Maka kata beliau, asyraqati ardul qalbi binuri rabbiha, maka akan bercahaya ya buminya hati itu dengan cahaya dari Rabb-nya ya. Tapi ini bahasa-bahasa ya dari para ulama kita dalam membahasakan tekad atau cita-cita dalam ilmu itu ya. Nah, diibaratkan bagaikan bintang yang terbit gitu kan, atau bulan ya yang sangat terang. Dipahami ya? Jika itu ada dalam hati seorang hamba, maka itu tandanya ilmu itu sudah bercahaya dalam hatinya. Nah, baik. Setelah itu beliau bawakan di sini dari sebagian dari kisah-kisah para ulama ya. Ada kisah Al-Khatib Al-Baghdadi, ada kisah Imam Ahmad ya rahimahullah taala, dan juga ada beberapa ulama yang lain. Kita baca sedikit dalam masalah ini ya. Yang pertama beliau berikan di sini contoh kisah Imam Ahmad rahimahullah taala ketika masih mudanya. Ya, ketika itu beliau masih tinggal ya bersama ibunya. Ya. Diterangkan di situ ya. Baik. Dari
kebiasaan beliau rahimahullah taala, kana wa huwa fi siba, ya, rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila hilaki syuyukh. Ini kebiasaan Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau itu sebelum subuh, ya, itu sudah keluar, ya, untuk menghadiri apa? Majelis ilmu di masjid. Itu kalau misalnya ada majelis setelah subuh, beliau keluar sebelum salat subuh, ya, sudah apa? Siap-siap seperti itu, ya, di masjid yang akan dia apa? Hadiri, ada majelis ilmu di situ. Nah, tapi kata beliau diterangkan di situ dari kisahnya, ya, fata'khudhu ummuhu thiyabahu, nah, wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adzina an-nasu aw yusbihu. Tapi ibunya Imam Ahmad ini dia tarik bajunya begitu, ya, tarik bajunya, kemudian dia berkata kepada anaknya ini, yaitu Ahmad bin Hanbal, kata ibunya itu, jangan dulu keluar, nanti setelah adzan atau telah terbit apa? Fajar subuh, seperti itu. Ya, tapi seperti itu, ya, semangat Imam Ahmad rahimahullah taala. Masih gelap, dia sudah ingin pergi, tapi ditahan oleh ibunya, jangan dulu pergi, nanti sudah adzan baru keluar, gitu, ya. Karena beliau sangat khawatir, ya, kepada anaknya. Baik. Dan ini dari contoh, ya, dari para ulama kita. Ibu itu dari hal yang sangat banyak jasanya pada seorang anak. Kita lihat, ya, banyak dari para ulama besar itu ibunya yang didik. Ibunya yang apa? Yang didik. Ya. Seperti sini, ya, contoh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Imam Syafi'i seperti itu juga. Mirip. Itu punya ibu yang mendidik ketika masih kecil sampai mereka dewasa, diperhatikan oleh ibunya. Nah, sampai di masa kini, ya, seperti itu. Jadi walaupun misalnya orang tua itu marah, itu jangan dia doakan kejelekan kepada anak, ya, didoakan hal-hal yang baik, nah, supaya anaknya itu menjadi orang yang apa? Yang baik, yang berilmu. Dia doakan seperti itu. Dipahami, ya? Ini dari contoh satu, ya. Kemudian yang kedua, beliau bawakan contoh yang lain dari contoh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Ya, beliau pernah membaca Sahih Al-Bukhari kepada guru beliau yang bernama Ismail, ya, Al-Khirri, dengan 3 kali majelis dalam 3 kali pertemuan. Ya, itu Sahih Al-Bukhari itu kan cetakannya itu banyak, ada yang 5 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 3 jilid. Itu Sahih Al-Bukhari, ya. Belakangan ada yang cetak 2 jilid, tapi tulisannya kecil sekali. Itu pun 1 jilid tebal, masing-masing jilidnya tebal, ya. Ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, diselesaikan dia baca buku itu di depan gurunya 3 kali pertemuan. 3 kali apa? Pertemuan saja selesai Sahih Al-Bukhari. Pertemuan yang pertama, ya, dari ba'da maghrib sampai salat subuh. Sampai salat apa? Subuh. Tidak tidur. Hanya break saja pas salat saja. Salat Isya, istirahat, setelah Isya lanjut lagi baca Sahih Al-Bukhari sampai adzan subuh. Ya, di siang hari tidak dibaca. Mungkin gurunya ada keperluan, ya. Nah, malam yang kedua seperti itu juga. Dari pada maghrib sampai salat subuh 2 kali. Setelah 2 malam. Nah, pertemuan yang ketiga beliau mulai dari waktu duha. Ya, dari waktu duha setelah naik matahari, ya. Ya, sampai tenggelamnya matahari salat maghrib. Nah, ternyata Sahih Al-Bukhari belum selesai dia baca semuanya. Disambung lagi setelah maghrib sampai apa? Sampai subuh. Ya.
Itu para ulama ya, tekad mereka itu besar sekali. Kalau sudah mau belajar, seperti itu cara belajarnya. Ya, kadang-kadang ada seperti itu kehidupan ya. Sekali-kali jiwa itu dipaksa seperti itu. Karena jiwa ini kayak anak-anak. Ya, kapan tidak kita paksa dia akan manja. Akan apa? Akan manja. Ya. Selesai Sahih Al-Bukhari dalam waktu 3 hari. Diselesaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya. Ini 2 contoh ya. Dari contoh ulama dalam masalah ini yang beliau bawakan di sini. Contoh yang ketiga di sini beliau bawakan di sini contoh Abu Muhammad Ibn Tabban. Ya, ini salah seorang dari ulama Malikiyah ya. Ya. Rahimahullahu taala, dari ulama abad ke-4 Hijriah. Ya. Dikisahkan beliau ini kebiasaannya itu membaca buku di malam hari. Ya, beliau membaca buku di malam hari. Satu malam seperti itu. Tapi imam ini dia masih tinggal bersama ibunya. Masih tinggal bersama siapa? Ibunya. Ibunya larang. Ya, jangan baca malam-malam. Ya. Mungkin karena gelap. Dulu orang tidak pakai lampu kayak sekarang ya. Dulu lampunya lampu apa? Lampu tembok. Ada kaca itu kan? Keluar di situ apa? Asapnya. Seperti itu. Kalau sudah hitam dilap lagi. Ya, supaya bersih. Terang cahayanya. Itu lampu yang dipakai dari para ulama dahulu kala. Ya. Jadi kebiasaannya tadi membaca setiap malam sampai begadang begitu. Ditegur oleh ibunya, ya, jangan terlalu lama begadang, tidur saja. Nanti di siang hari saja baru belajar. Tapi imam ini dia sengaja tutupkan baskom di lampu itu, sehingga ibunya kira dia sudah apa? Dia sudah tidur. Setelah ibunya tidur, dia bangun kembali. Dia apa? Dia buka baskom itu, kemudian dia lanjutkan apa? Membaca buku dari pelajaran yang mungkin dia ingin selesaikan seperti itu ya. Baik. Ini kisah yang ketiga ya dari para ulama kita. Dari para ulama kita. Nah. Ya. Kisah yang keempat sini beliau bawakan dari kisah siapa ini? Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya, dari ulama Hambaliyah ya. Mengikut Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kalau tadi itu dari ulama Malikiyah. Nah, apa kata Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala? Kata beliau, "Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi." Ya, wala wala'i wala dini wala karami. Nah, wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi. Nah, wasyaibu fi syari ghairu syaibi fil himami. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, ini beliau ucapkan ya di umur 80 tahun. Ibnu Aqil Al-Hambali di umur berapa? 80 tahun. Mungkin kalau sekarang orang umur 80 tahun ini sudah pikun ya. Sudah pikun. Ya, jangan 80 tahun, 60 saja sudah banyak yang dilupa. Ya, itu kalau orang yang tidak belajar. Dan kalau dia belajar agama akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, badannya akan dijaga sampai fikirannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ucapkan ini. Kata beliau, "Masyaba azami wala hazami wala khuluqi." Tidak akan beruban kata beliau. Ya, tekadku, kemudian karakterku, ya, dan keinginanku. Ya. Wala wala'i wala dini wala karami, dan juga tidak akan beruban ya loyalitasku kepada ilmu dan juga agamaku dan dermawanku. Nah, tapi kata beliau, wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi. Tapi yang berubah itu rambutku. Ya. Mungkin sudah tidak lagi seperti asalnya. Tadinya hitam, rambutnya sudah apa? Putih, perubahan. Ya.
Nah, wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Uban itu boleh jadi ada pada rambut, ya. Tapi tidak terjadi pada apa? Pada tekad, pada semangat, cita-cita. Dipahami ya? Ya. Jadi seperti itu ya, dari apa? Kejiwaan para ulama itu. Jadi mereka walaupun tua umurnya, itu mereka tidak menua semangatnya, ya, tidak menua tekadnya, tidak menjadi tua dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi kisah yang lainnya kalau kita lihat seperti Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau sudah berumur 80 tahun juga, dipapa oleh anaknya pergi belajar qiraah. Ya, bukan dia tidak tahu baca Quran ya, tapi ilmu qiraahnya baru beliau apa? Pelajari ketika itu. Di umur 80 tahun. Di umur 80 apa? Tahun. Ini masih belajar agama. Ya, kalau kita mungkin sekarang sudah pikun kadang, atau mungkin sudah lewat umurnya. Dosa yang belajar, biar anakku yang belajar. Itu pikirannya orang-orang sekarang. Tapi mereka tidak. Mereka walaupun sudah tua, itu masih belajar. Masih apa? Masih mempelajari ilmu agama. Ini kisah-kisah kalau kita lihat banyak sekali ya dari para ulama kita dalam masalah ini. Ya. Imam Al-Bukhari juga itu kalau diceritakan di kisah yang lain ya. Beliau itu kalau setiap malamnya kebiasaannya beliau bangun sampai belasan kali. Bangun, dia hidupkan lampu, dia tulis sesuatu, baru tidur lagi. Itu terjadi sampai belasan kali, ya, dalam satu malam. Kadang seperti itu. Baru di zaman dahulu bukan lampu kayak sekarang ya. Kita bangun tinggal apa? Pencet, menyala, tidak. Dulu mereka itu dibakar dulu lampunya. Lampunya dibakar, di setel lagi apinya, gitu kan? Baru dipakai untuk menulis. Setelah itu ditiup lagi, dimatikan, baru tidur lagi. Itu kebiasaan dari para ulama dahulu kala. Ya. Dan ilmu seperti itu ya. Kata para ulama, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ya. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai. Dengan tubuh yang santai. Dia harus pacu dirinya. Jangan dimanjakan jiwa itu ya. Ya. Dan kadang ada hal-hal yang kadang kita khawatirkan di diri itu. Mungkin nanti sakit, nanti ini. Itu kadang hanya bayangan-bayangan saja. Ketika dia sudah masuk dalam pelajaran misalnya, dalam ilmu, itu akan hilang semuanya. Akan hilang semuanya. Dan itu kalau kita lihat dari kebiasaan para sahabat, itu lebih menakjubkan lagi. Lebih apa? Menakjubkan lagi. Perhatikan Abu Hurairah ya. Beliau belajar hanya 4 tahun saja bersama para sahabat yang lain di Masjid Nabawi. Ya, belajar sama Nabi SAW ya. Itu di hari-hari kehidupannya bukan kita lihat mungkin kenyang, ya tidak ya. Beliau lapar sampai beliau ikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Ya, supaya hilang laparnya. Supaya hilang apa? Laparnya. Itu dirasakan selama bertahun-tahun belajar di Masjid Nabawi. Dipahami ya? Itu dari sebagian potret para sahabat ya. Dan para sahabat memang mereka kenal ilmu itu, kenal hidayah itu di masa ketika mereka sudah tua, sudah berumur, bukan masih kecil. Itu kebanyakan para sahabat ya. Kebanyakan mereka bukan Islam, bukan Muslim kan? Tapi Nabi bawa agama ini, maka mereka masuk Islam. Itu dikatakan oleh siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ya, dalam sahih beliau dari Kitabul Ilm, dalam kitab Al-Ilm. Ya, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kibara. Ya, para sahabat Nabi itu kebanyakannya mereka belajar ilmu, mempelajari agama itu
ketika sudah tua. Ketika sudah apa? Sudah tua. Jadi di sini kesimpulannya itu, ya, usia itu jangan dijadikan sebagai apa? Sebagai penghalang. Usia sudah tua, sudah berumur, ya, nggak bisa lagi belajar. Itu hanya pikiran dia. Dia belum coba misalnya. Coba dia belajar. Dia ingat 3 perkara tadi itu. Ada semangat. Yang kedua apa? Memohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga apa? Jangan merasa lemah. Jangan cengeng ketika belajar. Baru belajar sudah dibayang-bayangkan, Ustaz tidak bisa bahasa Arab ini. Susah sekali bahasa Arab. Ya, bagaimana caranya bisa belajar? Baru masuk sudah bilang apa? Susah. Ustaz tidak bisa hafal Quran. Kayaknya ini berat, 30 juz. Baru masuk sudah dibayangkan berat. Ya, jangan seperti itu. Ilmu itu mudah ya. Kalau dia dijalani dengan jalan yang benar, ada caranya nanti akan diterangkan di prinsip-prinsip yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Bagian dari sebagiannya dari hal-hal yang diingatkan dari prinsip seorang thalabul ilm. Jadi ketika dia ingin gabungkan dari tekadnya tadi, dari cita-citanya dalam belajar, itu dia harus kumpulkan 3 tadi itu ya. Nabi terangkan dalam satu hadis. Ada semangat yang tinggi, ada mohon pertolongan kepada Allah. Jadi jangan dia bergantung pada semangatnya, pada usahanya. Kita ini kan serba kekurangan. Allah itu yang maha mampu. Ya, dipaham ya? Jadi dia mohon pertolongan kepada Allah, dimudahkan dalam belajar. Dan yang ketiga, jangan merasa lemah. Ya, jangan merasa lemah. Harus ada apa? Semangat dalam masalah ini. Satu lagi kita tutup dengan perkataan penyair ya. Kata para penyair ini sering disebutkan ya. Kata mereka, kun rajulan rijaluhu fi thara wa hamatu himmatihi fi thuraya. Ya, kata seorang penyair, jadilah kamu seorang yang kakinya itu berjalan di bumi, tapi semangatnya tergantung di bintang thuraya, di bintang yang tinggi sana. Ya. Itu dari gambaran orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Tinggi semangatnya sampai di bintang. Sampai di mana? Di bintang. Melewati matahari. Ya. Mana yang jauh, matahari atau bintang? Hah? Bintang lebih jauh kan? Bukan matahari. Ya, jadi semangatnya tinggi sampai ke bintang Thuraya. Itu dari penggambaran-penggambarannya dari sebagian apa kalam-kalam para ulama kita dalam masalah ini. Baik. Intinya seperti tadi, dia ingat 3 perkara itu. Ada semangat, mohon pertolongan pada Allah, dan jangan merasa lemah. Jangan merasa apa? Lemah dalam belajar. Ya, kita semua ada kesibukan-kesibukan dunia. Itu dimaklumi ya. Para ulama di masa dahulu juga seperti itu. Tapi kesibukan dunia mereka tidak menghalangi mereka dari apa? Dari belajar agama. Umar itu dulu punya tetangga, diterangkan dalam kisahnya ya, di Madinah, ya, setiap hari bergantian pergi belajar sama Nabi SAW. Ya. Di hari pertama Umar yang pergi belajar, dia pulang dia bagi ilmunya sama tetangganya. Di hari kedua tetangganya lagi yang pergi belajar, dia pulang dia bagi lagi ilmunya kepada Umar. Begitu setiap hari. Ya, itu cara belajar ya. Para sahabat yang punya kesibukan, yang punya apa? Kesibukan. Dia kalau seperti model santri ya. Kalau kayak Abu Hurairah, itu dia modelnya apa? Model santri. Dia tinggal di masjid. Ya. Tapi ada sahabat yang lain, mereka modelnya itu punya pekerjaan. Kayak tadi ya, seperti Umar. Dia ganti-gantian pergi belajar sama tetangganya. Tapi saling bagi faedah seperti itu, supaya tidak kosong, tidak luput pelajaran-pelajaran setiap hari bersama Nabi SAW ketika itu. Dipahami ya? Ini dari sebagian saja ya, dari metode dalam mempelajari ilmu agama di prinsip yang ketiga ini. Mungkin segera banyak kekurangannya dalam masalah ini. Sudah waktu mungkin ya? Sudah ya? Kita masuk aja salat Isya. Tapi kita akhiri majelisnya. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.